Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 4. Diejek oleh Rangga. Siang sudah berganti malam. Saat ini, Safira baru saja keluar dari kamar mandi yang sudah memakai baju pijamaan panjang. Sedangkan Rangga saat ini masih berada di kantornya karena banyak pekerjaan. Safira berjalan keluar kamarnya. Ia berjalan menuruni tangga menuju ruang tamu. Safira merasa sangat bosan berada di rumah terkutuk itu. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Saat sudah berada di ruang tamu, Safira langsung merebahkan tubuhnya di sofa panjang. Nina yang berada tak jauh dari ruangan tamu. Ia melihat ke arah nona mudanya. Ia pun segera menemui nona mudanya. "Apa yang bisa saya bantu, nona muda?" tanya Nina sopan. Bik Nina, gak ada kok Bik," balas Safira lembut. Nina hanya menganggukkan kepalanya kepada Safira. "Kalau begitu saya ke dapur dulu, Nona. Kalau ada apa-apa, panggil saya saja," ucap Nina, hanya diangguk kecil oleh Safira. Ia pun segera pergi dari hadapan Safira. Karena sangat bingung harus melakukan apa di rumah terkutuk itu, Safira pun beranjak pergi menuju dapur. Para pelayan yang melihat majikannya berjalan ke ruang dapur segera menghampirinya. "Nona, ada yang bisa saya bantu?" tanya salah satu pelayan rumah itu. "Tidak ada, Bik. Bibi kembali lanjutkan tugas Bibi saja," balas Jenny lembut. Pelayan itu hanya mengangguk pelan dan segera pergi meninggalkan Safira. Safira berjalan ke arah kulkas besar itu dan membukanya. Ia mengambil satu box kecil berisi stroberi segar kesukaannya. "Nona sedang apa?" tanya Nina yang baru tiba-tiba. Sehingga membuat Safira tersentak kaget, layaknya seperti maling yang tertangkap basah. Bik Nina." "Vira hanya mengambil buah saja," balas Safira kiku. "Kalau Nona butuh sesuatu, panggil saya saja," ucap Nina lembut. "Iya Bik, Vira ke atas dulu Bik," pergi meninggalkan Nina yang tadi berada di sampingnya. Safira berjalan menaiki tangga. Ia merasa tiba-tiba saja mengantuk. Dengan satu tangan ia membawa box buah stroberi. Dengan langkah sempoyong, Safira menaiki tangga itu. Kini ia sudah sampai di depan kamarnya dan segera masuk ke dalam. Safira meletakkan box stroberi itu di atas meja kecil. Ia langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tak selang beberapa menit, kini Safira sudah tertidur dengan nyenyak. Sedangkan di lantai bawah, saat ini Rangga baru saja pulang dari kantor bersama sekretarisnya itu. Ia melirik ke segala arah, mencari keberadaan Safira. "Di mana dia?" tanya Rangga pada Nina yang tadi menghampirinya. "Nona muda di atas tuan," balas Nina mengangguk. "Kau istirahatlah," suruh Rangga pada Nina. Nina hanya mengangguk dan segera pergi dari hadapan tuan mudanya itu. "Kai, kau pulanglah," suruh Rangga lagi pada sekretaris Kai yang selalu menemaninya itu. "Baik tuan, selamat malam, saya permisi," balas sekretaris Kai dengan sopan. Rangga segera berjalan menaiki tangga dengan wajah dinginnya. Langkah demi langkah, Rangga menaiki anak tangga. Akhirnya ia sampai di depan pintu. Tanpa mengetuknya lagi, Rangga langsung masuk ke dalam kamarnya. Tatapannya langsung tertuju kepada Safira yang tengah tertidur di atas ranjang miliknya. Rangga berjalan melewati tempat tidurnya. Ia hanya melirik Safira sekilas, lalu berjalan ke arah kamar mandi. Rangga membersihkan tubuhnya yang lengket. Tak selang beberapa menit, Rangga keluar dari kamar mandi dengan memakai pijaman putih. Rangga keluar dengan tangan yang memegang satu handuk kecil
berwarna putih. Ia berjalan mendekati Safira yang masih tertidur itu. Puk! Hanya yang tadi dipegang olehnya langsung ia lemparkan di tepat di wajah Safira. Safira yang tadi tengah tidur langsung tersentak kaget. Safira meraih handuk yang ada di wajahnya itu dengan malas. Ia membukakan matanya dengan perlahan-lahan. Makhluk yang pertama kali Safira lihat adalah Rangga. Saat ini, menatapnya dari sofa kecil di hadapannya itu, betapa terkejutnya Safira. Ia bahkan langsung beranjak turun dari ranjang. Keringat rambutku, suruh Rangga, dengan ekspresi yang sudah ditebak. Dengan langkah gontai, Safira mendekati Rangga. Ia mulai mengeringkan rambut Rangga yang basah itu. Karena tidur yang terganggu, kini mata Safira sesekali terpejam sekilas. Sudah tuan, ucap Safira dengan suara serak. Cepat cuci wajahmu, dasar ilaran. Ejek Rangga yang langsung beranjak pergi meninggalkan Safira yang tengah tercengang. Ia bahkan menyentuh bibirnya memastikan ucapan dari Rangga barusan. Tidak ada, gerutu Safira meraba-raba bibir dan wajahnya. Ia segera pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya itu. Safira segera turun ke bawah karena ini sudah waktunya. Safira baru saja turun dari tangga. Tatapannya tertuju ke arah Rangga yang saat ini tengah duduk di kursi panjang berdekatan dengan tangga. Bukannya mendekati Rangga, Safira langsung nyelonong pergi ke dapur tanpa memperdulikan Rangga yang menatapnya. "Bik, kok nggak bangunin Vira?" tanya Safira lembut. "Maaf non, saya nggak tahu kalau Nona meminta dibangunin," balas Nina. "Baiklah Bik, tapi lain kali kalau Tuan Rangga kembali bangunin Safira ya Bi," pinta Safira. "Baik non," sambil mengangguk. Safira menyicipi setiap makanan yang akan dijamu untuk Rangga. Padahal dirinya sama sekali tidak menginginkan itu. Namun karena tidak ingin bermasalah dengan Rangga, Safira hanya bisa mengalah. "Gimana rasanya non?" tanya Nina menatap nona mudanya itu yang sedang mengunyah makanan. "Terima kasih." Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.